Halo guys, kalian bingung gak sih kenapa komunikasi yang terlihat sepele sering dapat menghancurkan hubungan? Padahal kan dalam hubungan terdapat komunikasi, dan komunikasi adalah fondasi utama dalam setiap hubungan manusia. Kita berbicara setiap hari hampir tanpa jeda. Namun ironisnya, semakin sering kita berkomunikasi, semakin sering pula terjadi kesalahpahaman. Banyak hubungan renggang bukan karena masalah besar, melainkan karena akumulasi percakapan kecil yang terasa menyakitkan. Psikologi komunikasi membantu kita memahami bahwa komunikasi bukan sekedar bertukar kata, tetapi proses psikologis yang melibatkan emosi, persepsi, dan pengalaman hidup. Dalam perspektif psikologi komunikasi, komunikasi itu tidak pernah netral. Setiap kata membawa muatan makna emosional. Ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga sikap, penilaian, dan perasaan baik secara sadar maupun tidak sadar. Di sisi lain, orang yang mendengar tidak hanya menangkap bunyi kata, tetapi juga menafsirkan maksud di baliknya. Tafsiran inilah yang seringkali menjadi sumber konflik. Salah satu alasan utama mengapa komunikasi sering gagal karena perbedaan cara otak memproses pesan. Otak manusia cenderung memprioritaskan informasi yang dianggap mengancam. Ketika sebuah kalimat terdengar menyudutkan, meremehkan, atau menolak, otak akan bereaksi secara defensif, bahkan sebelum kita sempat berpikir logis. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa langsung tersinggung padahal lawan bicaranya tidak berkata apa-apa yang salah. Selain itu, emosi juga memainkan peran yang sangat besar dalam komunikasi sehari-hari. Saat emosi negatif seperti marah, kecewa, atau lelah mendominasi, kemampuan kita untuk berkomunikasi secara sehat menurun drastis. Kata-kata yang keluar cenderung bersifat impulsif dan kurang terkontrol. Dalam kondisi ini, tujuan komunikasi sering bergeser dari ingin dipahami menjadi ingin meluapkan emosi. Setelah situasi mereda, barulah muncul penyesalan, karena di situ rasionalitas otak mulai muncul di akhir ketika emosi sudah selesai mengambil alih jiwa kita. Masalah lain yang sering muncul adalah kebiasaan menyimpan asumsi. Kita sering berharap orang lain memahami keinginan dan perasaan kita tanpa pernah mengungkapkannya secara jelas. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, kita merasa diabaikan atau tidak dihargai. Dalam psikologi komunikasi, asumsi ini berbahaya karena membuat seseorang bereaksi terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dikatakan secara eksplisit. Dan tentu saja hal ini bisa disebut hal yang toksik. Selain asumsi, latar belakang pribadi juga mempengaruhi cara seseorang berbicara dan menafsirkan pesan. Setiap individu tumbuh dalam lingkungan komunikasi yang berbeda. Ada yang terbiasa dengan komunikasi keras dan langsung, ada pula yang tumbuh di lingkungan yang menuntut kehati-hatian dalam berbicara. Ketika dua gaya komunikasi ini bertemu tanpa kesadaran dan empati, konflik mudah terjadi meskipun tidak ada tujuan untuk ditimbulkannya suatu konflik. Sukar terjadi kesalahpahaman di sini. Lalu di sini juga bahasa nonverbal memiliki pengaruh yang sangat besar. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara seringkali lebih dipercaya daripada kata-kata. Ketidaksesuaian antara ucapan dan bahasa tubuh dapat menimbulkan kebingungan dan kecurigaan. Seseorang mungkin contohnya ketika ditanya, "Kamu kenapa?" Dia akan menjawab, "Gak apa-apa." Tetapi jika disertai wajah yang murung seperti tadi, nada yang datar atau dingin, justru pesan yang diterima
justru sebaliknya dari kata-kata yang ia ucapkan. Dalam hubungan dekat seperti keluarga atau pasangan, komunikasi memiliki dampak psikologis yang lebih dalam. Kata-kata yang diulang terus-menerus dapat membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ucapan yang meremehkan, membandingkan, atau mengkritik secara terus-menerus bisa menurunkan harga diri. Pun sebaliknya, komunikasi yang menghargai dapat memperkuat rasa aman dan kelekatan emosional secara emosional. Psikologi komunikasi menekankan pentingnya empati sebagai kunci utama hubungan yang sehat. Empati bukan berarti selalu setuju, tetapi berusaha memahami sudut pandang orang lain. Ketika seseorang merasa dipahami, sistem pertahanannya menurun sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka. Tanpa empati, percakapan mudah berubah menjadi perdebatan yang tidak produktif. Mendengarkan secara aktif juga merupakan keterampilan yang sering diabaikan. Banyak orang mendengar hanya untuk merespons, bukan untuk memahami. Mendengar aktif berarti seolah-olah hadir sepenuhnya, tidak memotong pembicaraan, dan memberi respon yang menunjukkan pemahaman secara psikologis. Sikap ini menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan dalam hubungan. Cara menyampaikan kritik juga menuntut kualitas komunikasi. Kritik yang disampaikan dengan nada menyalahkan cenderung memicu penolakan. Sebaliknya, komunikasi yang asertif memungkinkan seseorang menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa menyerang. Pendekatan ini membantu menjaga harga diri lawan secara sekaligus menghargai lawan bicara secara jujur. Lalu kesadaran diri merupakan aspek penting lainnya. Dengan menyadari kondisi emosi sebelum berbicara hal itu dapat mencegah banyak konflik. Memberi jeda sejenak sebelum respons membantu otak kembali ke mode rasional dari mode yang penuh emosional. Kebiasaan sederhana ini seringkali menjadi pembeda antara komunikasi yang merusak dan komunikasi yang membangun. Pada akhirnya, komunikasi yang sehat bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Komunikasi adalah tentang membangun pemahaman dan menjaga hubungan. Psikologi komunikasi mengajarkan bahwa perubahan kecil dalam cara kita berbicara, mendengarkan, dan merespons dapat membawa dampak yang tidak diduga-duga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mulai berbicara dengan lebih sadar, lebih empatik, dan lebih jujur, komunikasi tidak lagi menjadi sumber luka, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat dan menciptakan koneksi yang lebih bermakna. Sekarang paham kan kenapa komunikasi begitu berdampak pada hubungan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Semoga kita diberikan nikmat yang cukup oleh Tuhan kita. Bye-bye.